Shalom, puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Hari ini kita akan mengikuti ibadah Gereja Oikos Online. Persiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tolong
tiada dia, waktu Yesus tolong saya. 29 April tahun 2015 ada satu kisah yang menarik sekali yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Nusa Kambangan, tengah malam. Ada 9 orang yang akan dieksekusi atau dijatuhi hukuman mati pada waktu itu. Dan salah satu dari 9 ini ada seorang wanita yang berasal dari Filipina, namanya Mary Jane. Mary Jane pada waktu dia mengunjungi Indonesia diketemukan bahwa di dalam kopernya ada heroin lebih dari 2 kilo sehingga dia dijatuhi hukuman, yaitu hukuman mati. Dan pada malam tersebut atau tengah malam, tepatnya tengah malam pukul 00 tanggal 29 April 2015, 9 orang ini sedang berjalan menuju ke tempat eksekusi, tempat dilaksanakan hukuman mati. Dan pada waktu Mary Jane sedang berjalan, lantas kemudian tiba-tiba ada seseorang yang berlari dan mendapati Mary Jane. Dan mereka berkata, "Mary, hukuman mati untuk kamu ditangguhkan." Senyum cerah Mary Jane sempat tersungging kala peringatan Hari Kartini di Lapas Wiragunan Sleman, Yogyakarta. Senyum yang mungkin kini diiringi rasa lega. Mary Jane batal dieksekusi mati atas pidana narkoba tadi malam. Reaksi positif langsung muncul di media sosial. Tanda pagar Save Mary Jane dan Biarkan Hidup jadi topik tren di Twitter. Banyak yang memuji keputusan Presiden dalam memerintahkan Jaksa Agung menunda eksekusi Mary Jane. Mary Jane terjerat kasus kepemilikan heroin seberat 2,6 kg pada tahun 2010. Banyak yang menelusuri kasusnya termasuk Komnas Perempuan Indonesia. Kesimpulannya, Mary Jane adalah korban perdagangan manusia oleh seseorang bernama Christina yang menjebaknya menjadi kurir narkoba dalam sebuah tas. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Mary Jane saat itu? Yang pasti dia akan sangat bersyukur sekali karena dia diberikan kesempatan untuk dia hidup lagi. Sedangkan saya percaya pada waktu detik-detik sebelum eksekusi, yang 9 orang tersebut mereka mempersiapkan diri, mereka mempersiapkan mental, mereka mempersiapkan perasaan mereka, bagaimana mereka mungkin pada saat mereka memeluk orang-orang yang mereka kasihi, apa yang mereka ingin sampaikan kepada mereka, itu sesuatu yang sangat mengharukan sekali. Dan Mary sangat bersyukur sekali kepada Tuhan karena hukuman mati untuk dia saat itu ditangguhkan. Dan dia diberikan kesempatan untuk ditinjau kembali tentang kasusnya. Dan di Alkitab ada satu kisah yang mirip sekali dengan kisah ini. Bagaimana kisahnya? Mari saudara saksikan terus dan nikmati berkat melalui firman Tuhan ini. Shalom, saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti Gereja Oikos Online. Hari ini kita akan membahas satu kisah yang sangat menarik sekali di dalam Yohanes pasal 8. Di situ diketemukan ada seorang wanita yang sedang didapati, dia sedang berzina dan wanita ini tertangkap basah. Perbuatan zina pada waktu zamannya Tuhan Yesus adalah satu perbuatan yang sangat memalukan dan harus mereka mendapatkan hukuman, yaitu hukuman mati. Dan para pemuka agama, mereka yang menangkap wanita tersebut, mereka menyeret wanita tersebut di hadapan Tuhan Yesus. Dan mereka meminta keputusan Tuhan Yesus apa yang harus dilakukan terhadap wanita yang demikian. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 4.
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Saudara, mereka sudah tahu hukum, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan pada waktu mereka mendapati perempuan tersebut. Yang harus mereka lakukan adalah mereka menyeret perempuan ini keluar kota beserta dengan selingkuhannya dan terus melempari kedua orang ini dengan batu sampai mati. Mereka sudah tahu, tapi mereka datang menghampiri Yesus dan meminta pendapat Yesus. Dikatakan mereka ingin mencobai Tuhan Yesus. Mereka bukan sedang mencari kebenaran, tetapi mereka ingin tahu apa yang akan Yesus katakan. Nah, saudara perlu mengerti akan latar belakang hal tersebut. Kenapa mereka datang kepada Yesus? Mereka jealous, mereka iri hati, mereka melihat bagaimana pelayanan Yesus itu sangat berhasil dan banyak orang-orang datang kepada Yesus. Bahkan mereka juga melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit yang dilakukan pada hari Sabat, yang jelas-jelas itu melanggar hukum Taurat. Dan mereka tidak menyukai Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus banyak sekali menjadi pengikutnya, banyak orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan terus kemudian suatu saat Yesus makan dengan pemungut cukai. Dan orang-orang beragama ini, mereka berpikir jika orang ini dari Allah, jika orang ini adalah nabi, tentulah dia tidak akan makan duduk sehidangan dengan orang berdosa. Dikatakan Yesus duduk makan dengan pemungut cukai, bahkan juga Yesus sempat kakinya diurapi atau disentuh dengan seorang wanita prostitusi, wanita yang boleh dikatakan tidak wanita yang mungkin tidak baik di pemandangan masyarakat. Sehingga Yesus dikatakan dia sahabat orang berdosa. Dan sekarang di hadapan Tuhan Yesus ada seorang perempuan, ada seorang berdosa. Dan mereka pengen tahu apakah Yesus yang mungkin dijuluki sebagai sahabat orang berdosa, apakah Yesus akan menyelamatkan wanita ini? Ataukah Yesus akan menghukum wanita ini? Kalau Yesus akan menghukum wanita ini yang sesuai dengan hukum Taurat, mereka mungkin bisa mengatakan, wah Yesus kok tidak membela sahabatnya. Yesus yang katanya mengasihi orang berdosa, yang katanya memberikan kesempatan untuk orang berdosa untuk mereka bertobat, tapi kok Yesus malah menghukum. Dan kalau Yesus membebaskan wanita ini, bagaimana caranya Yesus membebaskan wanita tersebut? Yang jelas-jelas pasti Tuhan Yesus akan melanggar hukum masyarakat saat itu atau hukum Taurat. Nah, sewaktu mereka bertanya demikian, terus mereka bertanya demikian, dikatakan bahwa Yesus diam saja. Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Dan kembali kita lihat tentang posisi wanita tersebut. Wanita tersebut sedang berbuat dosa dan tertangkap basah. Hal yang pertama saudara yang perlu ketahui dari kisah ini. Yang pertama, setiap dosa ada konsekuensinya. Mungkin seseorang berbuat dosa satu kali tidak terjadi apa-apa. 2 kali tetap berjalan dengan lancar. 3 kali masih oke. 4 kali, 5 kali sampai suatu saat bisa tertangkap basah. Ada pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Kita tidak tahu berapa lama atau berapa kali wanita itu melakukan dosa tersebut sampai akhirnya dia tertangkap basah. Nah, pada waktu tertangkap tersebut tidak ada jalan keluar. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu ada hukum masyarakat. Dia tahu ada hukum Taurat bahwa dia sudah melanggar hukum Allah dan dia pantas dijatuhi hukuman mati. Saya bayangkan wanita tersebut pasti dalam keadaan tertunduk, pasti dalam keadaan malu
dalam keadaan mungkin juga dalam keadaan pasrah. Dan kalau saudara lihat dikatakan itu pada waktu pagi-pagi benar. Jadi posisinya saat itu, pada saat pagi-pagi benar, wanita tersebut sudah diadili oleh para pemuka agama. Dan wanita ini tidak ada jalan keluar, hanya ada satu, yaitu dia dijatuhi hukuman mati. Ada satu yang perlu kita ingat, bahwa kadang-kadang di dalam hidup kita menghadapi situasi yang terjepit, situasi yang kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Dan saat ini pun bagi wanita ini tidak ada jalan keluar, dan terus kemudian kasus ini membuat Yesus pun berada dalam keadaan posisi yang serba salah. Lantas kemudian kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam ayat ke-7. Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus tidak menjawab pertanyaan daripada para pemuka agama ini, tapi Yesus memberikan satu pernyataan, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang berhak pertama kali mengambil batu dan melempari perempuan tersebut. Yesus hanya membuat satu statement tersebut. Kalian menghakimi wanita ini, apakah kalian benar? Kalau di antara kalian ada yang benar dan tidak berdosa, kalian berhak untuk menghakimi atau menghukum wanita tersebut. Dan Alkitab mengatakan bahwa dari sekian banyak orang tersebut yang menyeret perempuan tersebut, tidak ada satupun yang berani mengambil batu dan melempari wanita tersebut. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu juga banyak yang melanggar perintah Tuhan. Hanya bedanya wanita ini terekspos, wanita ini terbongkar skandalnya, wanita ini tertangkap basah sedangkan mereka belum. Dan pada waktu Yesus mengeluarkan statement tersebut, hati nurani mereka berkata, kamu pun orang berdosa, kamu pun banyak kali melanggar perintah Allah. Dan satu persatu dari mereka meninggalkan wanita tersebut. Banyak kali pada waktu kita mendengar ada anak Tuhan atau saudara seiman jatuh, kita cenderung untuk menghakimi, kita cenderung untuk mengkomentari, kita cenderung kok bisa ya orang tersebut sudah menjadi hamba Tuhan, sudah melayani Tuhan, kok bisa jatuh dalam dosa seperti itu. Dan lantas kemudian keluarlah ayat-ayat yang mendukung pernyataan kita pada waktu kita mengadili atau menghakimi orang yang bersalah tersebut. Sama seperti pemuka agama tersebut. Tetapi Tuhan tidak ingin kematian daripada orang berdosa. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Dan kalau kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11, beginilah bunyi firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah. Jadi kerinduan dari Allah adalah supaya orang fasik, supaya orang berdosa itu menjadi hidup, dengan kata lain supaya mereka meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yesus di sini kita lihat bahwa Yesus tidak menghukum wanita tersebut karena Yesus ingin wanita ini hidup. Yesus ingin wanita ini berubah. Jadi hal yang kedua, saudara bisa mendapati pernyataan bahwa Yesus tidak menghukum. Allah kita itu Allah yang tidak menghukum orang berdosa, tetapi Allah ingin menyelamatkan orang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 itu adalah bukti kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Allah tidak ingin satupun binasa.
Itulah sebabnya disediakan jalan keluar, disediakan jalan keselamatan, supaya manusia memilih jalan yang sudah Allah berikan. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh kehidupan yang kekal, kecuali melalui Aku," kata Tuhan Yesus. Dan di sini kalau kita lihat bahwa Yesus tidak menghukum wanita tersebut. Kita lihat di dalam ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada wanita itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus tidak menghukum orang berdosa. Karena Yesus ingin orang berdosa itu datang kepada Dia dan bertobat dari hidupnya yang jahat. Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Pencuri datang untuk membunuh, membinasakan. Setan datang hanya untuk merusak, membinasakan, dan membunuh. Tapi Yesus datang untuk memulihkan, Yesus datang untuk mengangkat, Yesus datang untuk menyembuhkan, Yesus datang untuk menyelamatkan. Dan poin yang ketiga, bahwa Yesus, meskipun Yesus tidak menghukum, tapi Yesus tidak kompromi dengan dosa. Kalau saudara lihat di ayat berikutnya, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Kamu sudah berbuat dosa, oke. Dosa kamu sangat besar sekali, oke. Mungkin sangat besar sekali kamu merasa tidak layak dan tidak mungkin bisa diampuni. Kesalahanmu tidak mungkin bisa dibayar atau digantikan, tidak mungkin. It's okay, aku tidak menghukum engkau. Tetapi mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada wanita tersebut. Hari ini kamu diampuni, tapi ingat, jangan jatuh kembali. Jangan jatuh di lubang yang sama. Jangan jatuh di tempat yang sama. Hari ini engkau sudah dipulihkan. Hari ini engkau sudah diampuni. Hari ini engkau sudah diperbaharui. Setelah itu jangan jatuh lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak kompromi terhadap dosa. Yesus tahu konsekuensi daripada dosa. Upah dosa ialah maut. Pada waktu Yesus mengampuni wanita tersebut, tidak berarti bahwa Yesus membiarkan dosa seperti itu. Lantas kemudian dosa dibiarkan saja, tidak ada hitung-hitungannya, tidak. Saat itu Yesus memberikan pengampunan kepada wanita, "Pergilah, aku tidak menghukum engkau." Yesus yang lahir tanpa dosa, Dia adalah satu-satunya orang yang paling berhak untuk mengambil batu dan melempari perempuan itu sampai mati. Tapi Yesus tidak melakukannya karena Yesus memberikan kesempatan untuk wanita ini untuk berubah. Memberikan kesempatan untuk wanita ini untuk memperoleh kehidupan. Hal yang sama, Yesus masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mungkin saudara jatuh di dalam dosa. Mungkin saudara merasa dosa saudara ini sangat besar sekali. Tetap pada waktu engkau datang kepada Yesus, Yesus berkata, "Aku tidak menghukum engkau. Aku mengampuni kamu." Tetapi Yesus juga berkata, mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, berubahlah hidupmu, berubahlah kelakuanmu. Dan terus kemudian kalau kita lihat, lantas kemudian kok Tuhan enak sekali, wanita ini berbuat dosa dan terus kemudian dibiarkan pergi begitu saja. Wanita ini pergi begitu saja, tetapi konsekuensi dosa itu tetap ada.
pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, di sanalah Yesus membayar dosa wanita tersebut. Tidak hanya dosa wanita itu, dosa saya dan dosa seisi dunia. Jadi pada waktu Yesus berkata, "Hai perempuan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Aku yang membayar hutang dosamu. Aku yang memikul. Kamu pantas mati di luar kota sana, dilempari batu sampai mati. Aku yang menggantikan engkau." Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mati untuk menggantikan saudara dan saya. Sehingga pada saat kita datang kepada Yesus, saudara memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus berkata, "Aku tidak menghukum engkau, pergilah." Saudara, kalau kita datang kepada Yesus, kita mendapati hidup yang kekal. Hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara? Mungkin keadaan saudara sama seperti wanita ini. Tidak ada jalan keluar. Atau mungkin berada dalam keadaan kondisi saudara merasakan hidup saudara jauh dari Tuhan. Saudara ingin berbuat baik tetapi yang ada selalu perbuatan yang jahat. Datang kepada Yesus. Hampiri Dia. Terima pengampunannya. Pada saat kita datang kepada Yesus, firman Tuhan berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kutolak." Amin. Mari kita datang kepada Yesus. Tuhan memberkati. Saya percaya pada waktu Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan ada bekerja. Tuhan menjamah hati saudara saat ini. Karena itu kita ambil waktu saat ini untuk merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Sambil kita merenungkan pujian ini. Dan biarlah saat ini saudara terima kesembuhan, terima keselamatan, terima kebebasan di dalam nama Yesus. Haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Yesus tolong saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya. Saudara-saudara, mungkin keadaan saudara sama seperti wanita ini yang sedang diperhadapkan untuk dihukum mati. Dan hari ini kalau mungkin di antara saudara yang mendengarkan rekaman ini atau mendengarkan ibadah live recording ini, Tuhan sedang berbicara kepada saudara-saudara sekalian. Jangan keraskan hatimu. Tuhan ada untuk engkau. Datang kepada Yesus dan terima pengampunan. Saudara akan dibebaskan, saudara akan dilepaskan sama seperti wanita ini dibebaskan dan dilepaskan. Mungkin ada di antara saudara yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hari ini adalah hari keselamatanmu. Datanglah kepada Yesus, buka hatimu, buka hidupmu. Maka Yesus akan datang dan mengampuni segala dosa-dosamu. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang keadaannya seperti wanita ini, no way out, tidak ada jalan keluar. Saudara menghadapi tekanan di dalam, mungkin tekanan dalam rumah tangga, tekanan dalam pekerjaan,
tekanan-tekanan apapun juga yang saat ini saudara sedang hadapi, atau saudara mengalami kesusahan, tidak ada satupun yang mengerti akan kesusahan saudara. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sama seperti wanita ini, tidak ada jalan keluar, tapi Yesus memberikan jalan keluar. Datang kepada Yesus dan terima kelepasan dari Dia. Tuhan, saya berdoa saat ini untuk siapapun juga yang mendengarkan pesan ini, siapapun juga yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini, Kau lepaskan, Kau bebaskan, Kau ampuni Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, kondisi apapun juga umat-Mu Tuhan, orang yang mendengarkan siaran ini Tuhan, biarlah Tuhan menjamah dan Tuhan menolongnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami disegarkan roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saya percaya Tuhan terus berbicara di dalam hati setiap kita. Dan di akhir kata, saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. God bless you, sampai ketemu minggu yang akan datang.